Di pernikahan putra saya, pengantin wanita menempatkan saya di dapur. Saya yang membayar semuanya. Saya tersenyum, tetap diam. Saya membatalkan band, bar, dan pesta bunga-bunganya. Nama saya Nadira, dan sejak pagi itu saya tahu ada sesuatu yang salah. Udara di rumah pernikahan itu terlalu dingin, terlalu sepi, terlalu penuh bisik-bisik yang berhenti setiap kali saya lewat. Saya sudah berulang kali membiayai kebutuhan keluarga, tapi hari itu saya membayari pernikahan putra saya sendiri, dan tetap saja diperlakukan seperti orang asing. Putra saya, Raffi, tampak gugup. Setiap kali mata kami bertemu, dia cepat-cepat melihat ke arah lain. Saya tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi sebagai ibu, saya berusaha menenangkan diri. Ini hari bahagianya, pikir saya. Jangan hancurkan dengan kecurigaan. Namun, ketika saya mencoba masuk ruang rias untuk memberi selamat kepada calon menantu saya, Alisa, dua saudara perempuannya menghadang saya. Mereka tersenyum sopan, tetapi tatapannya menusuk seperti pisau. Maaf, Tante Nadira, mempelai sedang butuh ruang. Nanti saja, ya. Saya terdiam. Saya yang membayar gaun mereka. Saya yang membayar riasan. Saya yang membayar gedung. Tapi saya bahkan tidak boleh masuk untuk melihat menantu saya di hari yang saya biayai sepenuhnya. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit di dada. Ketika saya berjalan ke ruang utama, saya melihat dekorasi indah yang saya bayari dengan kerja keras saya selama bertahun-tahun. Tetapi tak ada satupun orang dari keluarga mempelai wanita yang menghampiri saya untuk berterima kasih. Mereka hanya sibuk memuji Alisa, seolah dia seorang putri yang menikah dengan pria biasa, padahal putra sayalah yang membawa mereka ke tempat ini. Saya duduk sendirian. Tidak ada yang menempatkan saya di meja keluarga. Nama saya tidak ada di daftar tamu VIP. Bahkan, ucapan terima kasih di layar LED pun tidak mencantumkan nama saya. Hanya ada, terima kasih kepada keluarga mempelai wanita yang telah bekerja keras. Saya menelan amarah saya bulat-bulat. Kemudian datanglah pukulan terbesar. Seorang panitia mendekat dan berkata, "Bu Nadira, tolong ikut saya ya. Pengantin wanita ingin ibu membantu di dapur sebentar." Saya menoleh perlahan, memastikan saya tidak salah dengar. "Di dapur?" tanya saya. "Ya, Bu," katanya, "ibu lebih cocok berada di sana." Lebih cocok di sana. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya, ibu dari pengantin pria, yang membayar seluruh pesta, disuruh ke dapur, seolah saya tidak pantas duduk bersama tamu lainnya. Saya tidak marah. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya sedang menyusun sesuatu dalam kepala saya. Saya berjalan ke dapur dengan langkah tenang, walau perut saya terasa seperti diremas. Para pekerja catering memandang saya bingung. "Bu, Anda tidak seharusnya di sini." Saya tersenyum pahit. Saya hanya menjalankan perintah mempelai wanita. Dari sana, saya melihat jelas bagaimana keluarga Alisa memandang saya, bukan sebagai mertua, bukan sebagai orang yang memberi mereka pesta mewah, tetapi sebagai seseorang yang bisa mereka rendahkan tanpa konsekuensi. Mereka pikir saya terlalu lembut, terlalu pendiam, terlalu baik. Saya duduk di sudut dapur, mendengar musik dari luar, tawa tamu, suara MC memanggil keluarga mempelai ke atas panggung, tanpa menyebut nama saya. Saat itu, saya merasakan sesuatu dalam diri saya berubah. Bukan marah, tetapi tenang. Tenang yang berbahaya. Saya kembali keluar. Pelan, tidak menarik perhatian. Saya melihat dekorasi bunga yang mewah, bar minuman yang penuh botol mahal, dan band yang sedang bersiap untuk tampil. Semua itu, saya yang membayar. Saya yang bekerja keras. Saya yang berdarah-darah mencari uang demi Raffi. Saya memanggil koordinator acara. Suaranya bergetar ketika melihat ekspresi saya. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin bicara empat mata," jawab saya. Kami pergi ke sudut yang sepi. Saya menatapnya lurus-lurus.
Semua yang tampil dan disediakan hari ini dibayar oleh siapa? Oleh ibu, tentu, jawabnya. Baik, kata saya dengan senyum kecil. Kalau begitu, mulai detik ini, batalkan bandnya. Koordinator itu terkejut. Bu, ini acara P. Batalkan. Mereka tidak perlu tampil. Batalkan bar minumannya. Bu, tapi saya bayar. Saya batalkan. Dan satu lagi, saya menatap dekorasi bunga yang mahal. Bu, jangan bilang. Robek semua. Turunkan. Lepas. Saya tidak ingin satu kelopak pun tersisa. Koordinator itu pucat. Tapi ini akan membuat kekacauan. Bu. Saya mendekat. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya meremehkan seseorang yang diam. Dalam waktu 5 menit, suasana berubah. Musik berhenti. Bar ditutup. Lampu-lampu panggung padam. Para tamu mulai berbisik. Bingung. Gelisah. Keluarga Alisa berjalan mondar-mandir. Wajah mereka memerah. Alisa akhirnya datang dengan riasan yang hampir rusak. Bu Nadira, apa yang terjadi? Ini hari pernikahan saya. Saya menatapnya tenang. Oh, saya kira Anda suka mengatur posisi orang, seperti menempatkan saya di dapur. Dia membeku. Wajahnya memucat. Itu hanya salah paham. Salah paham, saya menyeringai pelan. Bukan saya yang mengemis pernikahan ini. Bukan saya yang memohon pesta mewah. Saya hanya memberikan yang terbaik, dan kalian mempermalukan saya. Raffi datang tergesa-gesa. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Saya menatap putra saya, anak yang saya besarkan sendirian setelah ayahnya meninggal. Karena kamu membiarkan mereka memperlakukan ibumu seperti sampah. Saya melihat perubahan di wajah Raffi. Dia menunduk, tidak mampu menatap mata saya. Saya tahu dia merasa bersalah. Tapi pada titik ini, rasa sakit saya sudah terlalu dalam. Tamu mulai berdiri. Bisikan semakin keras. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak malu. Mereka yang seharusnya malu. Alisa mendekat, mencoba meraih tangan saya. Bu, mohon jangan hancurkan hari kami. Saya menarik tangan saya. Kalian yang menghancurkan hari saya. Saya melihat ayah Alisa ingin maju, tetapi ibunya menariknya. Mereka tahu mereka salah. Mereka tahu mereka tidak bisa melawan, karena tanpa saya, tidak ada pesta, tidak ada dekorasi, tidak ada kemewahan. Saya berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju pada saya. Saya tidak marah, kata saya. Saya hanya menunjukkan bahwa diam bukan berarti bodoh. Dan kebaikan bukan berarti bisa diinjak-injak. Alisa mulai menangis. Raffi panik. Tamu menjadi gaduh. Tapi saya hanya tersenyum kecil. Senyum kemenangan. Senyum seseorang yang akhirnya mengambil kembali harga dirinya. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa ringan. Beban yang selama ini saya pendam akhirnya terangkat. Dan ketika saya menyentuh gagang pintu, seseorang berteriak, "Bu Nadira, tunggu. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui." Ketika suara itu menggema di seluruh aula, saya berhenti. Tangan saya masih berada di gagang pintu, tetapi tubuh saya terasa kaku. Ada sesuatu dalam nada orang itu, panik, mendesak, hampir seperti permohonan terakhir sebelum semuanya runtuh. Saya perlahan menoleh, dan saya melihat seseorang berlari dari tengah kerumunan. Ternyata itu adalah Farah, sepupu Alisa. Gadis itu terengah, wajahnya memerah, dan matanya penuh kecemasan. Dia tampak lebih takut daripada siapapun di ruangan itu. Sementara keluarga lain saling berbisik, Farah tampak seperti seseorang yang membawa kabar buruk yang selama ini disembunyikan. "Bu Nadira, tolong jangan pergi dulu," katanya sambil memegang dadanya, mencoba mengatur napas. Saya
Saya harus memberitahu ibu sesuatu yang penting. Sesuatu yang semua orang di keluarga mempelai wanita sembunyikan dari ibu. Ruangan menjadi sunyi. Bahkan musik yang tadinya mati total seakan memberi ruang untuk kata-katanya. Semua mata kembali tertuju kepada kami berdua, dan saya bisa merasakan jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang lebih besar dari penghinaan tadi, sesuatu yang mereka takut saya ketahui. Saya melangkah menjauh dari pintu, menatap gadis itu dalam-dalam. "Apa yang ingin kamu katakan?" Ucapkan dengan jelas. Saya sudah terlalu lama diam. Suara saya rendah, tetapi penuh ketegasan yang membuat Farah menelan ludah. Farah menatap Alisa yang berdiri gemetar di tengah tamu. Alisa menggeleng cepat. Matanya memohon. "Farah, jangan ikut campur." Namun Farah justru menutup telinganya dan fokus kepada saya. "Bu, pernikahan ini tidak seperti yang ibu pikir," katanya perlahan. "Alisa, dia tidak ingin menikah dengan Raffi." Kata-katanya jatuh seperti bom di tengah ruangan. Saya mendengar beberapa orang terbelalak, beberapa menutupi mulut mereka. Raffi sendiri terpaku, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Saya mengerutkan kening. Tidak ingin? Lalu kenapa dia tetap melakukannya? Farah memejamkan mata sejenak, menahan air mata. Karena keluarganya memaksa. "Bu, mereka butuh uang ibu. Semua ini mereka rencanakan." Saya merasakan tubuh saya bergetar, bukan karena marah, tetapi karena kebenaran yang mulai menyatu dalam kepala saya. Potongan puzzle yang awalnya tampak terpisah kini mulai menghubungkan diri. Penghinaan, perlakuan dingin, tidak adanya rasa terima kasih. Semuanya masuk akal. Alisa berteriak. Suaranya pecah. "Farah, diam. Kamu tidak tahu apa-apa." Namun Farah menggeleng dengan tegas. "Aku tahu semuanya. Aku mendengar tantenya bilang, biarkan Nadira bayar semuanya. Kita tidak rugi apa-apa. Dan aku mendengar mama bilang, setelah pesta, kita tetap bisa tarik keputusan." Raffi maju, wajahnya penuh luka dan pengkhianatan. "Alisa, apa yang dia katakan benar?" Alisa tidak menjawab. Dia menunduk, bahunya bergetar. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Saya melangkah sedikit lebih dekat, merasakan tatapan puluhan orang pada saya. "Jadi, kalian menggunakan saya? Menggunakan anak saya? Pernikahan ini hanya permainan untuk mengambil uang saya." Ayah Alisa akhirnya bicara. Nadanya ketus. "Bu Nadira, jangan percaya omong kosong anak kecil. Kami tidak bermaksud seperti itu." Tetapi suaranya bergetar. Tubuhnya tampak gelisah. Dia tidak meyakinkan siapapun. Farah menggeleng sambil menunjuk ayah Alisa. "Dia bohong." Saya mendengar sendiri dia bilang kepada pamannya, "Setelah pesta selesai, kita cari alasan untuk membatalkan pernikahan. Uangnya tidak akan kembali." Dunia saya seakan runtuh untuk sesaat. Saya memandang Raffi yang terlihat patah, seolah seluruh hidupnya ditarik dari bawah kakinya. Anak itu mencintai Alisa. Cinta tulus yang kini dipermainkan demi keuntungan. Alisa menangis tersedu-sedu. "Aku tidak mau ikut rencana mereka. Tapi, aku tidak berani menolak. Mereka mengancam mengusirku dari rumah." Saya memejamkan mata. Ada sedikit belas kasihan dalam hati saya, tetapi tidak cukup untuk menghapus luka ini. Ketika saya membuka mata, saya menatap seluruh keluarga Alisa dengan sorot tajam yang tidak pernah saya tunjukkan sebelumnya. "Kalian mempermainkan keluarga saya. Kalian mempermalukan saya di depan semua orang. Kalian menggunakan uang saya, tenaga saya, kebaikan saya, lalu ingin menghancurkan anak saya." Saya mendekat. Langkah saya pelan namun penuh kekuatan. "Dan kalian pikir saya akan tetap diam?" Alisa mundur. Ayahnya menatap saya dengan gugup, dan ibunya mulai menangis. Tetapi saya tidak peduli. Selama ini saya terlalu sering mengalah.
Terlalu sering menanggung tanpa bicara. Hari ini, saya menjadi seseorang yang mereka tidak pernah bayangkan. Saya menoleh pada Raffi. Anak itu menatap saya dengan campuran amarah dan rasa sakit. Raffi, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu pantas dicintai, bukan dimanfaatkan. Raffi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Saya ingin merangkulnya, tapi sesuatu dalam diri saya menahan. Dia harus menghadapi kenyataan ini, meski pahit. Farah mendekat dan memegang tangan saya. Bu, saya minta maaf. Saya tidak bisa lagi melihat keluarga saya menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya harus bicara. Saya mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, saya merasa ada seseorang yang berpihak kepada saya. Tamu-tamu mulai bergumam lebih keras. Sebagian menggeleng kecewa. Sebagian menatap keluarga Alisa dengan pandangan jijik. Tidak ada lagi yang mencoba menyembunyikan keterkejutan. Semua sudah diungkapkan. Ketika saya hendak bicara lagi, seorang wanita tua, Nenek Alisa, berdiri perlahan dari kursinya. Tidak ada yang memperhatikan dia sebelumnya, tetapi suaranya yang serak membuat ruangan kembali hening. Nadira, izinkan saya berkata sesuatu. Saya menatap wanita tua itu. Ada sesuatu dalam raut wajahnya, penyesalan yang mendalam, hampir menyakitkan untuk dilihat. Nadira, aku sudah menasihati mereka untuk tidak melakukan ini. Aku tahu kau wanita baik. Aku tahu kau bekerja keras. Tapi mereka tidak mendengarkan. Mereka hanya peduli pada keuntungan. Wanita itu menatap anak cucunya dengan kecewa. Dan sekarang mereka menuai akibatnya. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi senyum palsu. Hanya kenyataan telanjang yang menyakitkan semua pihak. Keluarga Alisa saling menunduk. Masing-masing tenggelam dalam rasa malu dan ketakutan. Saya mendekati nenek itu dan memberikan sedikit anggukan. Terima kasih. Karena jujur. Dia mengangguk kembali. Dan dalam sorot matanya saya melihat seseorang yang menanggung rasa bersalah yang tidak seharusnya dia pikul. Raffi akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Alisa. Apakah kamu mencintai aku? Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya menentukan semuanya. Alisa menggigit bibirnya. Matanya basah. Aku menyayangimu. Tapi aku takut pada keluargaku. Aku tidak berani berdiri melawan mereka. Saya menggeleng perlahan. Cinta yang takut memperjuangkan seseorang. Bukan cinta, Alisa. Suasana kembali tegang. Alisa mencoba mendekati Raffi, tetapi Raffi mundur. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi, katanya lirih. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang sejak awal dipaksa. Ayah Alisa akhirnya meledak, berteriak. Kamu tidak mengerti situasinya. Kami hanya... Saya mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Jangan bicara lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Anda hanya membuat diri Anda semakin malu. Ruangan itu benar-benar hening. Semua menahan napas, menunggu apa yang akan saya lakukan berikutnya. Kemudian saya menegakkan tubuh saya, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Mulai malam ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan ini berakhir. Semua pembayaran saya hentikan. Semua kerja sama selesai. Keluarga Alisa terpukul. Ada yang hampir pingsan. Tetapi saya tidak bergeming. Saya berjalan kembali ke arah pintu. Dan kali ini tidak ada yang berani menghentikan saya. Semua orang bergerak memberi jalan. Mereka melihat saya dengan hormat yang tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Bahkan keluarga sendiri terlihat segan. Namun sebelum saya benar-benar keluar, Farah sekali lagi memanggil. Bu Nadira, masih ada satu hal lagi yang perlu ibu tahu. Hal yang lebih besar dari semuanya. Langkah saya terhenti. Saya perlahan menoleh. Hal apa, Farah? Tanya saya. Suara saya terdengar seperti bisikan tetapi cukup kuat untuk memenuhi ruangan. Farah menarik napas panjang.
bergetar hebat. Bu. Raffi tidak tahu bahwa Alisa sebenarnya sudah. Farah menatap saya dengan wajah penuh ketakutan, seolah kata-kata yang hendak keluar darinya bisa mengubah jalannya malam itu. Suasana di ruangan menjadi lebih tegang, dan hampir semua orang menahan napas menunggu kebenaran berikutnya. Alisa tampak seperti ingin menghilang. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Saya melangkah lebih dekat, perlahan namun tegas. Farah, ucapkan saja, apa yang sebenarnya terjadi? Suara saya stabil, tapi di dalam dada, jantung saya berdegup keras, menunggu sesuatu yang mungkin lebih buruk dari semuanya. Farah menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan tekad yang baru. Alisa, sebenarnya sudah hamil, Bu. Suaranya pecah, namun jelas. Ruangan langsung gempar. Suara tamu-tamu pecah seperti badai yang menghantam gedung. Raffi terkejut sampai tubuhnya mundur selangkah. Hamil? Alisa, kenapa kamu tidak bilang? Matanya membesar, penuh campuran harapan dan ketakutan. Namun wajah Alisa justru dipenuhi panik yang jauh berbeda. Saya memperhatikan ekspresinya dengan tajam. Ada sesuatu yang tidak beres. Jika benar Raffi adalah ayahnya, reaksi Alisa seharusnya tidak seperti seseorang yang hampir kehilangan pijakan. Ada ketakutan lain yang lebih dalam di balik air matanya. Farah kembali berbicara sebelum Alisa sempat merespon. Bu, ini belum semuanya. Alisa hamil, tapi bukan anaknya Raffi. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Tamu-tamu menjerit kecil. Beberapa langsung menutup mulut. Alisa memohon. Farah, jangan. Kamu tidak mengerti apa yang akan terjadi kalau kamu bicara semuanya. Air matanya mengalir deras. Tetapi tidak ada simpati di wajah orang-orang lagi. Semua mata kini menatapnya dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Raffi berdiri terpaku. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Dia menatap Alisa dengan pandangan kosong yang menghancurkan hati. Kalau bukan anakku, lalu siapa ayahnya? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun seluruh ruangan tetap terdiam untuk mendengarnya. Alisa terisak dan memegang wajahnya. Dia tidak menjawab. Tubuhnya goyah, dan dia berlutut di lantai. Ibunya mencoba menghampirinya, tetapi kali ini Raffi mundur dan mengangkat tangan, melarang siapapun mendekat. Dia ingin jawaban dari mulut Alisa sendiri. Farah akhirnya menunduk dalam-dalam sebelum mengungkapkan kebenaran pahit itu. Ayah dari bayi itu adalah mantan pacar Alisa, Bu. Mereka masih bertemu diam-diam. Bahkan setelah tunangan. Keluarganya tahu, tapi mereka tetap memaksa Alisa menikahi Raffi karena mereka butuh pernikahan ini untuk menutupi aib. Suasana ruangan berubah menjadi kekacauan emosional. Beberapa tamu marah, beberapa merasa iba kepada Raffi, dan lainnya hanya terdiam dengan wajah tidak percaya. Kebenaran yang terungkap terlalu besar untuk ditelan dalam sekejap. Raffi memegang kepalanya. Tubuhnya bergetar hebat. Saya ingin mendekatinya, tetapi saya menahan diri. Ini adalah pukulan yang hanya dia sendiri yang bisa rasakan sepenuhnya. Dia harus memprosesnya dengan caranya sendiri. Alisa merangkak ke arah Raffi, menangis keras. Raffi, maaf. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Aku terjebak. Aku tidak punya pilihan. Namun Raffi mundur lagi, menatapnya dengan mata penuh luka yang tidak bisa diperbaiki. Saya akhirnya mengambil napas panjang dan melangkah maju. Suara saya tenang, tetapi penuh ketegasan yang menusuk. Kalian bukan hanya mempermalukan saya. Kalian bukan hanya memanfaatkan uang saya. Kalian mencoba menghancurkan masa depan anak saya dengan kebohongan. Ayah Alisa mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Kami hanya ingin. Saya memotong dengan tajam. Tidak. Kalian hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Menyembunyikan skandal kalian dan memakai putra saya sebagai tameng. Nenek Alisa menunduk rendah. Air matanya jatuh ke lantai. Aku sudah bilang pada mereka, dosa yang disembunyikan pasti akan muncul.
Dan sekarang lihatlah akibatnya. Saya menatap seluruh keluarga itu satu persatu. Tidak ada marah yang meledak-ledak di dalam diri saya. Hanya luka yang sangat dalam dan kejelasan yang tidak pernah saya miliki sebelumnya. Raffi tidak akan menjadi korban permainan kalian lagi. Kalian telah mengambil terlalu banyak. Raffi akhirnya mengangkat wajahnya, menatap saya dengan mata yang merah dan kosong. Ibu, aku tidak bisa tetap di sini. Aku harus pergi. Suaranya pecah, tetapi kepastian di dalamnya tidak tergoyahkan. Saya mendekatinya dan menggenggam tangannya. Kita pergi. Nak, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan di sini. Dia mengangguk pelan, dan itu adalah satu-satunya hal yang saya butuhkan. Tamu-tamu secara refleks memberi jalan untuk kami. Tidak ada yang berani menghalangi. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan keluarga Alisa hanya membeku, menatap kehancuran yang mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri. Namun tepat sebelum saya dan Raffi keluar dari ruangan, suara kecil Farah kembali memanggil saya. Bu Nadira, saya akan ikut ibu keluar nanti. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus ibu dengar. Sesuatu yang tidak boleh didiamkan. Saya berhenti sekali lagi. Udara di ruangan terasa seperti membeku. Saya menoleh perlahan dan menatap Farah. Ada apa lagi, Nak? Farah menelan ludah. Tubuhnya bergetar hebat. Bu, yang terjadi sebenarnya jauh lebih parah daripada yang ibu bayangkan. Ketika seluruh ruangan mulai berbisik, aku tetap berdiri tegak. Raut wajah Clara memucat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dia tampak benar-benar takut. Bukan takut padaku, tapi takut pada konsekuensi dari pilihannya sendiri. Putraku, Raka, akhirnya menatapku dengan mata yang penuh campuran amarah, kebingungan, dan aku bisa melihatnya, penyesalan yang dalam. Raka mendekatiku, suaranya pelan, hampir putus. Bu, apa yang sudah terjadi? Aku menahannya dengan lembut, mengangkat tanganku. Nak, kamu tahu apa yang mereka lakukan padaku. Dan kamu tahu, aku diam bukan karena lemah. Tapi karena aku ingin kamu melihat siapa mereka sebenarnya tanpa aku perlu mengatakan apapun. Clara akhirnya mendekat, mencoba mencari simpati. Bu, saya tidak bermaksud. Aku menatapnya tajam. Kamu mengirimku ke dapur di pernikahan anakku sendiri. Kamu membuatku membayar semuanya, lalu mempermalukanku di depan keluarga dan tamu. Itu bukan tidak sengaja. Itu pilihan. Wajahnya bergetar menahan emosi, tetapi kata-kataku tidak berhenti. Hari ini, kamu belajar bahwa setiap tindakan memiliki harga. Dan aku hanya membiarkanmu membayar tagihanmu sendiri. Reaksi tamu terdiam. Seseorang di belakang bahkan bertepuk tangan pelan, diikuti beberapa lainnya. Raka menunduk, lalu memelukku begitu erat hingga aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Bu. Selama ini aku buta. Aku memilih wanita yang tidak menghormatimu. Aku membelai punggungnya. Kamu tidak buta, Nak. Kamu hanya percaya pada orang yang tidak layak dipercaya. Clara mencoba mendekat lagi, tapi Raka mengangkat tangan menghentikannya. Clara, aku mencintaimu. Tapi jika kamu tidak bisa menghormati ibuku, kamu tidak bisa menjadi istriku. Suasana langsung pecah dengan gumaman penuh kejutan. Clara mundur. Wajahnya retak antara marah dan takut. Saat itu, aku tidak merasa menang. Aku merasa bebas. Bebas dari pura-pura, dari senyum-senyum yang menutupi luka, dari sikap diam yang selalu kupastikan demi kedamaian keluarga. Hari itu, aku mendapatkan kembali harga diriku, bukan karena aku membalas, tetapi karena akhirnya semua orang melihat kebenaran yang selama ini kusimpan. Dan ketika aku dan Raka berjalan keluar dari gedung pernikahan yang gagal itu, aku tahu satu hal. Terkadang, Tuhan membiarkan kita dihina, agar semua orang melihat siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Dan hari itu, seluruh dunia kecil kami akhirnya tahu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir.
Jika kalian menyukai cerita penuh emosi dan pelajaran ini, jangan lupa untuk memberikan like dan meninggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh atau membuat kalian terkejut. Dukungan kalian sangat berarti. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan kanal kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis berikutnya yang pasti akan mengguncang hati dan pikiran kalian. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.